Kanjeng Nabi biasanya nek ba'da shalah menika kemudian baca Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammad an-Nabi a'udzubika minan nar nek maca ping 3. Tapi nggih kuatal niku kan di antara wiridan-wiridan Kanjeng Nabi dan terserah sapa sahabat yang mendengarkan dan kemudian meriwayatkan dan itu bagus. Itu sama saja nek golek wiridan-wiridan itu coba sampean baca Azkar Nawawi itu dibaca utawa ya paling enak, ya paling muktabar dan paling biasa dibuat pegangan oleh para masyayikh kita itu ya azkar itu. Cari aja kamu kebutuhannya apa, kemudian diistiqomahkan, diapalne, diistiqomahne. Golek mandi-mandi dhewe. Engko nek gak mandi ya piye ya. Nek gak mandi ya pancen. Walhasil di sini menjelaskan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang biasa melakukan kesunahan-kesunahan atau melakukan wadifah-wadifah yang beliau istiqomahkan dan tidak ada nafilah yang beliau jaga secara kontinu, secara terus-menerus kayak rakaatayil fajri, kayak 2 rakaat menjelang fajar, menjelang subuh. Di antara yang lainnya itu sok dilakoni, sok ora, tapi sing paling baku itu Kanjeng Nabi biasanya rakaatayil fajri. Dan memang fadilah kata sing paling biasa dipakai acuan sama beliau-beliau para masyayikh itu biasanya ya untuk aman. Sebagaimana dalam kitab I'anah itu dikatakan bahwa orang itu kalau baca orang itu kalau mudawamah itu apa ya? Mudawamah itu melanggengkan atau mengistiqomahkan untuk melakukan salat ayil fajri. Insya Allah dia akan diberi kesehatan yang cukup baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teng I'anah niku didhawuh nih, wong iku lek duwe lara ambien. Iku apike istiqomahno rakaatil fajr. Kuwi aja takok apa hubungane. Aku dhewe yo gak paham. Gak usah mau takokne ngono kuwi, wis pokoke wong iku nek ajeg nglakoni qobliyatil fajri itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya ya kuwi. Aku dhewe ya gumun nyapo kok antarane kuwi. Bahkan Syekh Abu Bakar Syata itu mengatakan innaman dawama alihi ma fihi ma la yara syarran dzalikal yaum aslan. Kamu kalau mudawamah, kamu akan merasakan bahwa kesialan-kesialan, hal-hal buruk, hal-hal yang tidak kita inginkan itu pelan-pelan akan kemudian hilang dari diri kita. Artinya kita akan selalu memiliki solusi dalam setiap masalah yang datang kepada kita. Nek masalah mesti teko, kowe nek pengen untuk masalah mati. Iku tok wis gak ono liyane tenan. Masalah itu akan selalu datang. Orang hidup itu kan hanya nunggu lolos dari satu masalah tapi menjemput masalah yang memang ngono tok kuwi. Kowe nek pengen puwadang terus husnul khotimah terus mlebu surga. Mau jawab amin. Ya berjuang saudara. Ya 50-50 mau loh. Bahkan kalau ada beberapa orang yang cukup kita hindari supaya kita tidak mudah ketemu, misalnya Aldin diutang, karena dia mualas ya cedok sing utang itu. Lah iku miturut ijazah Imam Ghazali, apike ya kuwi mudawamati rakaatayil fajri, kemudian baca alam nasyrah di rakaat pertama, kemudian alam taro di rakaat kedua. Makanya supaya gaduk kambek mau ya kumpul noai. Jadi sing pertama kuwi maca al-kafirun, mariku susul kambek maca alam nasyrah. Engko rakaat sani maca apa jenenge kuluhu kambek alam ta'arus. Ngono tok kuwi insyaallah gak ketagih utangmu ya sesuke. Kan lali kowe, sesuke lali. Saiki sagep salat subuh gak tau kodok sebab nek Piala Dunia. Kodok mergo babak pertama belum selesai. Ya Allah, terus apa mau? Terusane apa? Is yo kabeh salat sunah itu perlu untuk kemudian kita latihan untuk mengistiqomahkan. Sebetulnya kan ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebetulnya dari sekian banyak itu kan memang ada yang sangat diminta oleh Rasulullah untuk kemudian kita jaga. Yang biasa kita sebut dengan apa jenenge sunan al-muakkadah. Jadi kesunahan-kesunahan yang memang sangat dianjurkan. Ya termasuk rakaatayil fajri mau, kemudian 2 rakaat qabla dzuhri, terus rakaat ba'da dzuhri, 2 rakaat
ba'da dhuhri, mariku 2 rakaat ba'dal maghrib, mariku terus 2 rakaat ba'dal isya. Itu itu aslinya yang paling baku itu, yang paling baku untuk pemalas kayak kita itu. Ya memang ngono. Yang paling perlu untuk kita jaga. Tapi nek kaya awakmu paling penting salatmu dijaga sudah lah. Aja tuh. Mergo lho tenan niku, mergo piye ya, Pak? Mun awakmu ya itu pokoke kuwi lah pokoke. Mergo ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Karena tidak ada jalan atau jalur untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kayak jalur melakukan kefarduan-kefarduan yang dibebankan, yang ditugaskan kepada kita. Barang-barang fardu iku jaga sih. Lah engko nek wis iku selesai, artinya dipastikan salatmu wis genep tenan, utangmu wis lunas tenan, sing awakmu gak kelingan jumlahe pira kuwi. Lah baru kemudian kita mulai latihan nglakoni kesunahan. Makanya didawuhkan la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Orang itu kalau kemudian menjaga kewajibannya dengan baik, kemudian nambahi dengan kesunahan-kesunahan, maka punya potensi untuk kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rasa cinta. Allah taala maknane mahabbah minallah iku ya ridho, Pak. Ridane Allah Subhanahu wa taala. Nek wis pengiran ridho, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika Allah taala itu memiliki ketertarikan, artinya ya sekali lagi ya tertarik itu dalam arti ridho be awake dhewe dengan apa yang kita lakukan. Maka pendengaran kita ini wis ditoto lah be Allah Subhanahu wa taala. Atau se ay la yasma'u illa ma yurdillah. Ay la yasma'u illa ma yurdillah. Maka kita akan mengalami situasi di mana tahu-tahu kita ini mudah untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mudah mendengarkan hal-hal yang semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin membangun ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa basyarahu alladzi yubsiru bihi. Bahkan mata kita yang enggak jelas ini biasanya terus abot, biasanya ya Allah mutolaah abot, biasanya nyawang kitab abot. Tahu-tahu itu semua kita lakukan dengan mudah. Malah kelingan ayef. Sore mau masalah, sore gak takoin ayef. Latihan semangat, latihan seneng ngaji.